Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Kurotayun Haryanto Putra dengan NIM 10/2043, kelas 10 307. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menginstalasi Linux menggunakan VirtualBox pada yang tepatnya yang akan saya install saat ini adalah Zorin Linux atau Zorin OS versi 16. Oke. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah pertama aplikasi VirtualBox-nya untuk mengkonfigurasi antara Windows dengan Linux-nya. Oke, yang kedua kita harus mempunyai file dari Zorin Linux tersebut. Oke, saya langsung praktekkan saja. Di sini saya akan membuka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, tak kurang lebih tampilan awal dari VirtualBox itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik new karena kita belum ada project. Klik new. Nah, selanjutnya di sini kita beri nama. Di sini opsional sebenarnya. Kalian mau beri nama apa? Di sini saya beri nama Zorin OS. Nah, kemudian di mesin foldernya saya pilih di sini under. Ini tergantung teman-teman ya mau ditaruh di mana. Kalau saya di sini mau ditaruh di C, kayak buat folder baru deh. Di sini saya kasih nama Zorin Linux. Oke, kita select folder. Nah, selanjutnya tipe Linuxnya, pilih tipe Linux. Oke, selanjutnya versinya di sini saya pakai nah yang ini Linux 2.6. Nah, 3x 4x 64 bit karena saya menggunakan sistem operasi 64 bit. Kalau kalian menggunakan Linux yang 32 bit ya berarti kalian pilih yang 32 bit. Karena saya menggunakan 64 bit, saya pilih yang 64 bit. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini ada select memory. Select memory ini fungsinya untuk menambahkan RAM virtual. Dan di sini contoh saya menggunakan RAM 16GB di PC saya. Oke, saya alokasikan di sini. Alokasikan 8GB aja deh. 8000 MB. Ini tergantung kalian. Misalkan mau lebih, mau 16GB juga nggak apa-apa. Tergantung kapasitas RAM masing-masing. Di sini saya pakai setengahnya aja. Kemudian klik next. Oke, di sini pilih yang create a virtual hard disk now. Create. Selanjutnya jangan lupa pilih yang VDI VirtualBox Disk Image. Karena kita menggunakan file ISO yang kita download dari internet, dari situs resminya Zorin Linux. Kalau yang kedua ini VHD VirtualBox Hard Disk. Kita pakai yang pertama aja. Kemudian next. Selanjutnya di sini saya akan pilih yang dynamically allocated. Nah, kenapa ya pakai dynamically allocated? Karena kita bisa mengcustom ukurannya. Kalau fix dia nggak bisa custom. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini minimal penyimpanannya untuk harddisknya 4 MB dan maksimum 2 TB. Di sini saya atur untuk penyimpanannya di angka 15 GB. Oke, selanjutnya create, lagi-lagi opsional tergantung kebutuhan masing-masing. Di sini saya cuma butuh 15 GB aja. Create. Oke, selanjutnya akan kembali ke menu utama. Setelah kembali ke menu utama, sekarang kita konfigurasi di menu setting. Di setting di sini pilih sistemnya. Nah, prosesornya di sini saya tambah 4 aja cukup. Kemudian display. Di sini memori, untuk video memorinya saya rata kanan 128 MB. Terus storage-nya di sini tempat kita. Nah, storage ini apa sih? Nah, storage ini tempat kita mengambil file ISO yang telah kita download dari situs Zorin Linux tadi. Klik sepertinya ini. Kemudian klik yang gambar CD warna biru. Klik, kemudian pilih yang nomor 2, choose a disk file.
Nah, selanjutnya dipilih nih file ISO-nya yang telah di-download tadi. Kebetulan di sini saya taruh di kemudian di folder Linux. Nah, tempatnya tergantung teman-teman nih naruhnya di mana. Apa masih di-download? Kebetulan saya setelah download langsung saya pindahkan ke disk E. Open. Nah, selanjutnya oke. Setelah kita oke, kemudian kita jalankan VirtualBox-nya dengan klik start. Nah, selanjutnya di sini ada menu try or install Zorin. Kemudian klik enter. Silakan aja. Oke, dia akan konfigurasi sedikit. Biasanya kurang lebih sih nggak sampai 5 menit untuk konfigurasi. Kurang lebih ya 2 sampai 3 menit tergantung spesifikasi dari komputer teman-teman pakai. Semakin tinggi spesifikasinya, maka semakin cepat juga proses konfigurasinya. Oke, sebentar lagi selesai konfigurasinya. Oke, selesai, kita tunggu sebentar konfigurasinya. Zorin. Oke, tunggu. Nah, mulai tampil nih tampilan. Nah, selanjutnya di sini akan muncul menu welcome. Nah, di sini bahasanya bisa pakai bahasa, kurang lebih ada berapa nih? Ada beberapa bahasa lah. Di sini saya pakai bahasa Inggris. Teman-teman juga boleh sih pakai bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Inggris ya. Kemudian pilih yang install Zorin OS-nya. Klik. Ini dia hasil loading. Nah, selanjutnya kita ditujukan ke keyboard layout. Nah, di keyboard layout ini saya lagi-lagi teman-teman boleh pilih nih mau pakai yang mana. Kalau saya pakai defaultnya aja, pakai yang English USA. Kemudian klik continue. Oke, di sini update and other software. Nah, di sini boleh kalian checklist atau unchecklist. Di sini saya install the party software graphic and wifi hardware tersebut. Saya klik aja, nanti ketika saya connect ke wifi otomatis dia update. Oke, continue. Dan boleh juga di unchecklist, cuma saya cek saja. Nah, selanjutnya di sini ada installation type. Kita pakai yang Erasure Disk and Install Zorin OS. Install. Nanti ada peringatan seperti ini. If you continue, change listen below. Bla bla bla. Baca. Kalau sudah di continue aja. Nah, di sini kita suruh mencari wilayah tempat kita tinggal. Di sini langsung saja saya tuliskan Jakarta, Indonesia. Continue. Nah, di sini untuk penginstalan konfigurasi awalnya who are you. Di sini saya beri nama Zorin aja. Komputer name-nya Zorin VirtualBox. Oke. Pick a name saya samakan saja, kemudian choose a password. Di sini passwordnya akan kita gunakan untuk selain keamanan. Nah, password ini nanti ketika kita akan menginstal aplikasi menggunakan paket manager, kemudian mau memodifikasi Linux, biasanya menggunakan password ini. Di sini saya buat password sederhana aja, 3 digit aja lah. Oke, short password bisa tambah dikit biar nggak terlalu pendek, 6 digit angka. Oke, saya ganti seperti ini. Oke, selanjutnya kalian boleh pilih yang login automatical. Nah, ketika nanti VirtualBox yang dinyalakan dia otomatis masuk. Saya pakai yang login automatical, atau boleh juga sih yang pakai yang required my password to login. Saya pakai yang automatical aja biar langsung. Kemudian continue. Oke, dia nanti akan ada installing system seperti ini. Kita tunggu beberapa saat sampai install sistemnya selesai.
Mungkin pada tahap ini nanti saya akan sedikit cepatkan videonya biar nggak memakan terlalu banyak waktu. Oke, setelah beberapa saat tadi, nah akhirnya selesai juga instalasinya. Nah, setelah instalasi ini langsung aja diklik restart now biar nanti dia restart aplikasinya, restart virtualbox-nya. Oke. Oke, press enter, langsung aja klik enter. Oke, dia akan restart. Oke, tunggu konfigurasi seperti awal tadi untuk Zorin Linux-nya. Tampilan ini kurang lebih tampilan awal dari booting Zorin Linux-nya. Switch muncul logo Zorin. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, muncul. Nah, jadi kurang lebih tampilan awal dari Zorin Linux itu seperti ini. Nah, biasanya waktu pertama kali kita menginstal Zorin Linux, langsung dihadapkan dengan tampilan seperti ini. User guide-nya, tunjuk-tunjuknya. Oke, di sini ada juga aplikasi untuk menginstal software. Oke, di sini Executive Shopping. Keluarkan saja. Oke. Nah, di sini ada beberapa aplikasi seperti Mozilla Firefox, ada lagi File Manager seperti di Windows. Kemudian di sini pojok kiri bawah ada lagi menu-menu seperti aksesoris, games, grafik, internet, terus aplikasi seperti Office, file, sound and video dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup untuk instalasi Zorin Linux-nya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk penginstalan aplikasi kemudian modifikasi Linux-nya akan saya serahkan kepada saudara Gloria Wiradika Zai dan Rohim Kurniawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Wiradika Zai dengan NIM 102000072 dengan program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Baiklah, kali ini saya Gloria Wiradika Zai akan melakukan penginstalan software melalui paket manager dan GUI dari Linux OS. Pertama, saya akan buka paket manager yang bernama software dan saya akan menginstal sebuah software atau aplikasi. Di sini saya akan coba menginstal Chromium. Di sini kita akan membutuhkan sebuah password. Password ini kita dapatkan saat kita membuat username dan password di awal penginstalan Zorin OS-nya. Karena sudah terinstall, saya akan menambahkan Chromium-nya ke desktop. Lalu saya akan mencoba membuka Chromium-nya untuk mengecek apakah berjalan software yang kita install.
Di sini kita akan mencoba mengetikkan sesuatu dan ternyata bisa dijalankan ya. Baiklah, karena penginstalan berhasil dan bisa dijalankan, saya akan mencoba kembali menginstal software melalui paket manager. Di sini saya akan mencoba menginstal Spotify. Karena sudah terinstall, saya akan menambahkannya di desktop. Baiklah, seperti ini cara menginstal software melalui paket manager dari Linux OS. Sekarang saya akan menginstal software dengan menggunakan GUI dari Linux OS. Pertama, open terminal, lalu ketikkan sudo. Di sini sudo merupakan singkatan dari super user do. Sudo merupakan program yang terdapat dalam Linux yang digunakan untuk menjalankan perintah yang membutuhkan akses dari akun root. Lalu ketikkan sudo spasi apt-get spasi install spasi vlc. Lalu di sini kita membutuhkan sebuah password. Password ini kita dapatkan pada saat kita membuat username dan password di awal penginstalan Zorin OS tersebut. Karena sudah terinstall, saya akan menambahkan softwarenya ke desktop. Dan saya akan mencoba menjalankan software tersebut. Karena berhasil, saya akan mencoba kembali menginstal software dengan menggunakan GUI dari Linux OS. Open terminal, lalu ketikkan sudo apt-get install mpv. Karena penginstalan berhasil, sudah selesai, saya akan menambahkan softwarenya ke desktop. Dan saya akan mencoba menjalankan software tersebut. Baiklah, jadi seperti itu cara penginstalan software melalui paket manager dan GUI. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Qurratayun Haryanto Putra dan Gloria Wiradikazai. Saya Rohim Kurniawan dengan NIM 10200041. Saya di sini tugaskan untuk mendemonstrasikan bagaimana cara memodifikasi distro Linux Zorin. Sebelum itu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen, Ibu Ririn Estuaria Eskom MMSI, dikarenakan di laptop saya ada kendala untuk install Linux distro Zorin-nya gitu. Jadi saya meminta video dari Qurratayun. Pertama-tama kita masuk ke dalam VirtualBox-nya untuk menjalankan distro Linux. Terus diklik Kita klik Start.
Kita tunggu berapa saat. Ini lu baca HP dah, nungguin HP gitu. Kita tunggu di sini. Ya, Di sini untuk mengubah background kita bisa klik kanan, caranya klik kanan, terus kita pilih change background. Di sini kita bisa memilih, pilihnya bebas yang mana saja. Coba kita pilih yang ini nih, kita pilih yang ini. Untuk mencek kita bisa minimize, kita lihat background yang tadi. bisa berubah. Kita kembali ke setting. Kita coba untuk sekarang memodifikasi di bagian display. Pertama, kita di sini ada resolusi. Kita coba ubah resolusinya dari 800 menjadi 1024 gitu. Untuk ukuran layarnya nanti. 1024 kali 7. 1024. Klik apply. Jangan lupa free, keep thanks. Kita pilih keep thanks di sini. Di sini kan berubah lebih besar gitu tampilan. Terus sekarang kita kembali. Nah, kita kembalikan ke pengatur awalnya yaitu 800. Free, jangan lupa dan keep change. Nah, di sini ada pilihan night light, tampilan malam. Di sini untuk kesehatan mata. Nah, di sini kita bisa atur temperaturnya bisa lebih merah, lebih orange gitu, atau lebih putih. Ya, di sini saja coba. Kita kembali. Terus kita back. Sekarang kita coba ke keyboard shortcut. Di sini tidak ada yang diubah. Kita back. Sekarang kita coba untuk mengubah di bagian tema gitu. Kita close, kita kembali ke coba sini, masuk ke Zorin Preference untuk mengubah tema. Kita pilih theme. Sini ada tema untuk siang, malam, dan malam. Malam itu hitam, jadi tampilannya hitam. Nah, di sini kita bisa biar kemerah-merahan atau jadi kita pilih yang hitam saja biar warnanya tetap hitam. Di sini ada outer, kita pilih aplikasi, bisa high kontras, lebih warnanya lebih kontras gitu putihnya. Atau bisa ke add Wilta, kita coba Wilta drag. Yang kedua, add Wilta Di sini ikon itu untuk tampilan aplikasi yang muncul di desktop itu. Explorer, misal kita kembali Zorin, kita ke interface. Kita di sini bisa mengubah title bar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi berubah gitu untuk tombol close dan minimize-nya gitu. Ada bisa dari kiri atau di kanan. Langsung untuk sekarang kita coba untuk mengubah ke desktop, tampilan desktop. Nah, di sini kita bisa memunculkan ikon desktop dengan small ukurannya yang muncul di desktop itu. Ikon-ikon yang muncul di desktop itu dengan ukuran small. Nah, home itu bisa kita coba semuanya kita tampilkan. Home, trash, mounted volumes, dan network service kita klik semuanya. Nah, karena kan agak kebesaran gitu. Kita coba rubah menjadi tiny biar minimalis kelihatannya. Nah, untuk font kita bisa pilih interface. Di sini kita bebas untuk memilih fontnya bagaimanapun. Di sini saya dan teman saya memilih untuk font. Sini pilih aja mana yang cocok nih. Ini aja deh. Untuk category font yang ini, teman saya milih yang ini. Nah, dia berubah fontnya, dia besar. Jadi berubah kan jadi lebih tebal tuh. Kita dokumen teksnya kita ganti sama sini. Kalian atau teman-teman bebas untuk milih yang mana. Sun italic itu lebih agak miring tulisannya. Untuk monospace text kita pilih sini juga bebas. Interbold untuk ketebalannya kita pilih yang italic. Sudah di sini. Sekarang kita close. Sudah. Sekian. Jadi untuk memodifikasi Zorin Linux kita sampai sini. Dan sebelum itu saya sekali lagi meminta maaf kepada Ibu Ririn Estuaria, Eskom MMSI, dikarenakan ya
Devi saya tidak bisa menginstal Zorin, ada kendala. Saya meminta video kepada Qurratu Ayun. Jadi saya mohon untuk memaafkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.